Untuk itu saya akan memulaikan penyampaian visi, misi, dan program kerja sebagai bakal calon Direktur Polindo periode 2020-2024. Perlu disampaikan bahwa visi misi dan program kerja ini saya buat berdasarkan pengalaman dan pengamatan sebagai dosen di Politeknik Negeri Manado dan juga menjalankan tugas Tridharma Perguruan Tinggi serta tugas-tugas tambahan lainnya sebagai dalam jabatan struktural dan juga dalam kegiatan-kegiatan kepanitiaan. Nah, latar belakang visi misi yang dibuat pada saat ini untuk dijalankan periode 2020-2024, di mana kita tahu bersama bahwa masyarakat umum dan juga para stakeholder, juga kita sebagai pendidik menginginkan pendidikan yang berkualitas. Nah, juga ada tantangan dalam era revolusi 4.0 ini sehingga membuat pendidikan itu perlu secara cepat mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pandemi COVID-19 telah mendobrak sistem pendidikan di dunia, sehingga pada saat ini semua institusi pendidikan di dunia telah melakukan berbagai perubahan secara signifikan baik dalam sistem manajemen maupun dalam proses belajar. Melihat jejak peta jalan pendidikan Indonesia 2035, salah satu pilar perkembangan untuk mencapai visi Indonesia 2045 adalah pengembangan SDM dan sains dan penguasaan teknologi. Demikian juga dengan adanya konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga membuat kita semua berpikir untuk fokus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam proses pendidikan, yang salah satunya dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan wirausaha. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mengungkapkan visi, misi, dan strategi dari Politeknik Negeri Manado periode 2020-2024, yaitu menjadikan Polindo sebagai pusat pengembangan iptek terapan dan kewirausahaan berkelanjutan sehingga memiliki daya saing SDM global guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat yang dimaksudkan di sini termasuk masyarakat intern, dosen atau tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga masyarakat yang membutuhkan bantuan dari kita eksternal. Dan untuk pencapaian visi dan misi tersebut, maka ada strategi yang harus dibuat. Pertama adalah membangun tata nilai. Membangun tata nilai di Polindo berdasarkan hasil penelitian 2016 dan 2017 telah membuktikan bagaimana orang-orang itu berhasil sukses, yaitu nilai-nilai disiplin, nilai-nilai kejujuran, tekun, kerjasama, kreatif, hemat atau efisien, dan punya integritas serta inovatif, dan tidak kalah pentingnya adalah sopan santun. Inilah yang tata nilai yang akan dibangun untuk mewujudkan visi misi periode 2020-2024. Di samping itu perlu dengan strategi akan dibuat, maka perlu untuk membangun satu kebijakan untuk menunjang strategi yang akan dibangun. Strategi yang pertama untuk mencapai visi misi
Polim 2020-2024 adalah tentang tata kelola keuangan Polindo. Tata kelola keuangan di Polindo itu seyogyanya akan dilakukan dengan transparan. Jadi semua orang atau semua pegawai bisa melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita belanjakan, program-program apa yang akan kita lakukan, itu dilakukan secara transparan. Yang berikut, dan ini merupakan satu hal yang baru, tetapi ini merupakan satu kriteria penilaian dari Ban PT yang selama ini selalu menjadi fokus pertanyaan dari asesor, di mana dalam tata kelola keuangan Polindo ini yang akan dilakukan pada tahun 2020-2024 adalah desentralisasi kewenangan dan anggaran secara proporsional pada prodi dan jurusan. Nah, dengan begini, dengan dilakukan desentralisasi keuangan dan anggaran pada prodi, maka prodi secara otomatis akan berusaha dengan sendirinya untuk mengembangkan diri dan kompetensi dari program studi yang ada di jurusannya. Nah, itu semua akan dikelola. Dengan demikian, maka program itu akan dilakukan oleh prodi itu sendiri dan dirangkum secara bersama dari bottom up jurusan sampai kepada tingkat politeknik. Mungkin bisa ada masukan-masukan dari Senat Politeknik. Dan untuk tata kelola keuangan Polindo ini yang desentralisasi ini, maka ada program, ada dana yang dikelola. Tidak ada program, tidak akan ada dana yang akan dapat dikelola oleh jurusan dan program studi. Itu yang menjadi strategi pertama. Strategi kedua adalah kurikulum yang relevan dengan kebutuhan. Dengan adanya Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang baru, di situ telah diberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengambil 3 semester di luar program studinya. Satu semester di luar program studi, sementara 2 semester di luar perguruan tingginya. Nah, hal ini tentu saja perlu kerja keras, karena ini sudah merupakan kewajiban untuk memasukkan konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka itu ke dalam kurikulum. Nah, oleh sebab itu, strategi kedua adalah membangun kurikulum dengan memperhatikan Merdeka Belajar dan kampus Merdeka. Nah, di samping itu pula, kita tidak bisa secara terpisah melepaskan kurikulum. Oke, sudah selesai dengan kampus Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Lalu, bagaimana dengan fasilitas penunjang untuk itu? Oleh sebab itu, dalam strategi yang kedua ini, maka perpustakaan, buku ajar, tenaga kompetensi, tenaga pendidik, dan tenaga pendidikan perlu ditingkatkan. Demikian juga dalam fasilitas ruangan memadai, bersih, dan nyaman, dan bebas rokok, bebas asap rokok. Lalu laboratorium dan atau bengkel yang memadai sesuai dengan kebutuhan kurikulum program studi untuk mencapai profil lulusan, dan juga peralatan penunjang akademik lainnya. Keempat adalah strategi yang keempat adalah bagaimana penelitian dan pengabdian pada masyarakat itu harus dapat menjangkau, harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi di masyarakat. Dan dari hasil penelitian dan pengabdian ini, itu dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi dari program studi itu sendiri, dan juga kompetensi dari tenaga pendidik dan tenaga pendidik terutama. Yang kelima adalah mengembangkan pusat bisnis online, offline, restoran, hotel, dan travel. Hal ini dimaksudkan agar supaya program yang dikembangkan atau dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa diaplikasikan dan diterapkan di dalam
pengembangan pusat bisnis online dan offline, restoran, hotel, dan travel. Dan keenam adalah pembukaan program pasca sarjana atau magister terapan bagi jurusan-jurusan yang telah memenuhi persyaratan untuk membuka program studi tersebut. Dan tidak lupa pula yang ketiga adalah teknologi informasi yang terintegrasi. Hal ini juga saya temui ketika pelaksanaan akreditasi agar supaya data-data yang ada di prodi, jurusan, tingkat politeknik itu harus sinkron. Oleh sebab itu perlu ada teknologi informasi yang dapat mengakses atau mengumpulkan data-data secara bersama-sama, sehingga data di jurusan, di prodi, dan di tingkat politeknik itu harus sama. Nah, semua ini akan dapat dikontrol oleh SPI dan SPNI, dan ini berkaitan juga dengan BAN PT. Ketika kita punya data yang terintegrasi secara bersama-sama itu, maka kita tidak perlu lagi ketika ada BAN PT, tidak perlu lagi mencari-cari data, karena data sudah terintegrasi secara menyeluruh. Nah, saya kira yang paling penting dari ini untuk 2020-2024 adalah 6 strategi tadi. Demikian pula dengan program kerja yang telah dibangun ini. Nah, jadi program kerja itu bidang akademik, jadi ada sinkronisasi data sesuai dengan format BAN PT. Jadi format data akademik, data keuangan dan administrasi, data kemahasiswaan, data kerjasama itu menyesuaikan dengan format BAN PT. Sehingga ketika asesor data atau kita akan mengusulkan akreditasi, itu data sudah terkumpul dengan baik. Demikian juga dengan meningkatkan status peringkat akreditasi, menerbitkan kebijakan tentunya untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana perlu membentuk tim, karena terus terang kita semua ini belum memahami dengan benar tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oleh sebab itu kita akan mengkaji peraturan dan kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Kemudian melakukan penyesuaian kurikulum. Semua program studi sudah ada kurikulumnya yang berbasis KPT, kurikulum perguruan tinggi, dan itu memperhatikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu harus kita segera melakukannya. Tidak usah terlalu detail, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Senat mungkin. Yang kelima itu penguatan program studi, yaitu kita akan mendorong dosen-dosen yang masih S2 melanjutkan S3, dan yang tentunya akan yang bisa memenuhi dan memudahkan izin belajar. Kemudian juga membentuk unit. Dalam hal ini maksudnya agar supaya dosen yang mau naik pangkat fungsional itu dapat dibantu dari cepat. Kita perlu membentuk tim kerja dan menerapkan standarisasi di lingkungan program studi dan jurusan. Dan demikian juga kualitas input harus diperhatikan dengan melakukan sosialisasi tepat waktu. Itu yang paling penting. Kalau kita melakukan sosialisasi sudah lewat waktunya, itu tidak akan kita dapatkan yang input mahasiswa yang berkualitas. Demikian juga memperkuat bidang penelitian dan pengabdian, dan membuka program pasca sarjana magister terapan. Demikian juga dengan administrasi umum, tetap ada sinkronisasi data, sosialisasi dan optimalisasi IT, menyempurnakan dan menerapkan SOP, menambah kapasitas internet, transparansi dalam urusan keuangan, meningkatkan fasilitas kegiatan pendidikan, menyediakan insentif bagi dosen, dan menginisiasi ini yang baru adalah menginisiasi pembangunan gedung pusat, bisnis, hotel dan restoran, serta agen travel yang dapat digunakan secara terintegrasi oleh seluruh jurusan untuk mengantisipasi konsep kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Dan demikian juga dengan program kemahasiswaan, yaitu sinkronisasi data kemahasiswaan, mendorong mereka untuk punya semangat kewirausahaan, melanjutkan penyelenggaraan expo yang sudah baik, dilanjutkan lagi, menginisiasi UKM, menumbuhkan minat wirausaha, menyediakan pelatihan kewirausahaan, dan melaksanakan kegiatan studi pelacakan. Itu harus dilakukan 6 bulan setelah dilakukan wisuda. Dan terakhir adalah kerjasama. Ya, kerjasama, datanya harus sinkron juga dengan data format BAN-PT, menginisiasi pembentukan career development, meningkatkan kerjasama industri, dan yang paling penting adalah membuat surat perjanjian kerjasama. Karena kalau hanya MOU itu tidak jadi penilaian dari BAN-PT. Mereka menginginkan bukan MOU, tapi surat perjanjian kerjasama. Itu yang jadi mempunyai nilai kalau di BAN-PT. Demikian juga membentuk tim legal untuk membuat surat perjanjian kerjasama, menyediakan pelatihan, bersertifikat, dan membangun kerjasama dengan pihak lain untuk menunjang program Merdeka Belajar. Ibu bapak saudara sekalian, inilah referensi yang saya gunakan untuk menyusun visi misi dan program kerja Polim sebagai bakal calon direktur Polimdo. Dan demikianlah visi misi dan program kerja ini saya sampaikan dengan harapan dapat diterima baik oleh Senat Politeknik Negeri Manado. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Tuhan menyertai, melindungi, dan memberkati Polimdo dan kita sekalian. Amin. Terima kasih. Terima kasih pada bakal calon direktur nomor urut 6 Ibu Deisi Sunda. Dengan demikian semua bakal calon direktur sudah menyampaikan